Halo, kembali lagi dengan saya Halimah Cahyani Putri, peserta Laser CPNS Kabupaten Kaur, kelompok 4, angkatan 6. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai potret etika publik di Indonesia dan juga solusi etika publik di masa pandemi ini. Berikut cuplikan videonya. Vaksinasi massal yang diselenggarakan di halaman Kompleks Kantor Wali Kota Pekanbaru, Kecamatan Tanah Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Kota Pekanbaru ke-237. Ramainya masyarakat mengikuti vaksinasi tersebut menyebabkan protokol kesehatan khususnya menjaga jarak sulit diterapkan. Meski petugas sudah mengimbau melalui pengeras suara untuk mematuhi protokol kesehatan, namun warga sudah berjaga jarak, baik saat antri vaksinasi di bus maupun di dalam gedung tempat vaksinasi berjalan. Ratusan aparatur sipil negara melanggar protokol kesehatan saat vaksinasi tahap kedua di kantor Bupati Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tidak ada yang menjaga jarak dan justru malah berkerumun. Ratusan aparatur sipil negara melanggar protokol kesehatan saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Hal ini sangat disayangkan lantaran para ASN tak menjaga jarak dan justru berkerumun. Nah, mereview dua video sebelumnya mengenai penyelenggaraan vaksinasi di lingkungan pemerintahan dan kegiatan vaksinasi yang diikuti oleh para penyelenggara pemerintahan, di mana pelanggaran etika atau berperilaku terhadap protokol kesehatan masih terjadi. Dan dua video ini hanya cerminan kecil dari maraknya pelanggaran beretika di masa pandemi tersebut. Tapi, apa yang membuat dua potret etika ini perlu kita soroti? Tidak lain karena adanya keterlibatan ASN di dalam pelanggaran tersebut, baik mereka sebagai penyelenggara kegiatan tersebut ataupun saat mereka sebagai peserta kegiatan tersebut. Jadi, bagaimana sebenarnya potret pelanggaran etika ini masih terus berbudaya? Yang pertama, dapat dilihat dari masih rendahnya kesadaran para ASN sebagai penyelenggara negara itu sendiri dalam mematuhi protokol kesehatan untuk dirinya sendiri. Nah, fenomena ini yang nantinya akan melahirkan kurangnya kesadaran para ASN atau penyelenggara pemerintahan untuk mengedepankan penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis pada protokol kesehatan. Misalnya, mereka yang segan untuk dengan tegas menegur atau bahkan menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan dikarenakan kurangnya kesadaran pada diri mereka sendiri. Lalu, bagaimana sebenarnya solusi dalam beretika publik di masa pandemi ini? Perlu kita garis bawahi bahwa etika publik atau khususnya dalam memberikan pelayanan publik di masa pandemi ini, bahwa semua norma etika atau berperilaku harus selalu mengedepankan nilai-nilai protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jadi, solusi etika publik yang dapat diterapkan pada masa pandemi ini adalah dengan satu, yaitu membangun kesadaran berpikir. Sadar bahwa etika dalam mematuhi protokol kesehatan adalah wajib hukumnya bagi semua warga negara. Jika kesadaran sudah tumbuh, kita sebagai ASN akan dengan sendirinya selalu mengedepankan aturan tersebut dimanapun dan kapanpun, baik dengan ataupun tanpa pengawasan. Karena dengan beginilah kita akan mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk dapat juga mematuhi protokol kesehatan. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Kedua etika publik tersebut harus terus difokuskan untuk dapat menjembatani inovasi pelayanan publik yang lahir sebagai solusi pelayanan publik di masa pandemi ini. Pemerintah untuk saat ini sendiri terus melakukan inovasi dalam mengedepankan sistem yang efektif di masa pandemi ini. Sebagai contoh, penerapan sistem online dalam pendaftaran pelayanan vaksin atau pelayanan publik lainnya. Nah, tentu saja hal ini sudah dilakukan di kota-kota besar yang memang angka kenaikan COVID-nya cukup tinggi. Namun, hal ini juga perlu diusahakan kemerataannya di seluruh daerah. Dalam penerapannya pun harus dibarengi dengan etika publik yang seharusnya. Misalnya, jika registrasi dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp, pastikan respon yang kita berikan ditulis dengan bahasa yang jelas, sopan, dan santun, sehingga informasi yang dapat diterima dengan baik walaupun dilakukan tanpa tatap muka, dan juga terus mengedepankan asas kecepatan dalam pemberian informasi. Solusi yang kedua, perbaikan etika publik atau khususnya pelayanan publik dapat terjadi dengan bantuan perubahan sistem, yang juga dibarengi dengan mengedepankan standar etika publik tersendiri yang sesuai dengan pembaruan sistem tersebut.